adik-adik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kakak. Sebelum itu, di sini kakak memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama lengkap kakak Febri Melende. Biasa dipanggil ini. Kakak dari Prodi D3 Kesehatan Gigi Poltekkes Univis Kupang. Nah, maksud dan tujuan kakak datang ke sini ingin melakukan penyuluhan kepada adik-adik tentang karies gigi atau gigi berlubang. Nah, di sini adik-adik kakak menggunakan gigi yang namanya gigi. Oke, saya akan bagikan kepada adik-adik, nanti adik-adik bisa baca. Oke, jadi baik adik-adik, di situ adik-adik bisa buka, di sini kakak akan menjelaskan adik-adik bisa adik-adik. Oke, yang pertama itu adik ada karies gigi. Di sini kakak akan menjelaskan pengertian dari karies gigi atau gigi berlubang adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lapisan email yang meluas sampai ke bagian gigi sehingga masuk ke saraf gigi. Nah, di sini penyebab terjadinya karies adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan yang pertama karena sering mengonsumsi makanan yang manis. Kalau adik-adik mereka sering mengonsumsi makanan yang manis, itu bisa menyebabkan gigi kita berlubang atau karies gigi tadi. Yang kedua itu malas menyikat gigi. Kalau kita sering malas menyikat gigi atau sering-sering sering makan makanan manis, karies gigi tadi. Yang ketiga itu posisi gigi yang tidak teratur. Kalau gigi itu tidak tumbuh, tidak teratur, sudah tidak teratur, bahwa malas menyikat gigi, itu bisa menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Nah, di sini ada proses terjadinya karies gigi. Yang pertama itu adik-adik, awal dari sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan, maka lama-kelamaan akan mengeras dan menjadi sebuah lapisan lunak. Itu disebut dengan plak. Sehingga plak itu menjadi zat asam yang melarut ke jaringan keras gigi, sehingga menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Kalau kita membiarkan plak dari sisa-sisa makanan tidak dibersihkan, itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Nah, di sini kakak akan jelaskan akibat lanjut dari karies gigi. Yang pertama itu sakit gigi. Otomatis kalau kita sudah malas menyikat gigi, tidak lagi mengontrol gigi, pasti kita punya gigi akan terasa sakit. Yang kedua, gusi bengkak. Pasti gusi kita akan terasa bengkak atau merah-merahan. Yang ketiga itu bau mulut. Kalau kita sudah malas menyikat gigi, tidak lagi mengontrol gigi, otomatis mulut kita akan merasa bau. Nah, di sini ada pencegahan. Kalau kakak sudah menjelaskan otomatis ada pencegahan. Yang pertama itu kurangi makanan-makanan yang manis dengan yang teh. Pokoknya itu sih. Adik-adik yang makan makanan manis dan yang begitu, itu coklat itu harus dikurangi sih. Boleh makan tapi jangan sering-sering makan. Nah, di sini rajin menyikat gigi. Pagi sudah makan dan malam sebelum tidur. Adik-adik itu harus rajin menyikat gigi. Pagi sudah makan dengan malam sebelum tidur. Jangan lupa sikat gigi. Rajin mengontrol gigi ke dokter gigi. Adik-adik harus rajin mengontrol gigi ke dokter gigi supaya tahu kita punya gigi itu bagaimana, apakah ada yang lubang, itu kita bisa tambah. Kalau ada yang gigi kita bisa bersihkan. Nah, oke adik-adik, sekian dari penyuluhan kakak hari ini. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya. Adik-adik yang mau bertanya. Oke adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan bahwa seperti apa yang kakak jelaskan tadi itu manfaat dari kita menjaga kesehatan gigi itu supaya gigi kita tetap sehat, bersih dan nyaman kalau kita pakai punya begitu. Nggak paham? Oke adik, di sini kakak akan menjelaskan adik-adik itu kalau memilih Pepsodent itu harus yang mengandung fluor. Ambil yang mengandung fluor, odol yang mengandung fluor seperti itu. Dengan kalau pakai sikat gigi itu kita harus pakai sikat gigi yang sesuai rahang. Jangan kalau kita punya rahang terlalu kecil baru kita ambil sikat gigi yang besar, itu tidak boleh. Oke, masih ada yang bertanya? Jadi baik, di sini adik kakak bisa simpulkan bahwa kita itu harus rajin menyikat gigi dengan baik sih.
Oke, jadi baik adik-adik, sekian dari penyuluhan kakak hari ini. Mohon maaf jika ada